Flashback, konflik keraton Kasepuhan belum berkesudahan. Seandainya Kangjeng Sunan Kalijaga ada atau melihat kondisi sekarang dan Kangjeng Syekh Syarif Hidayatullah melihat kondisi konflik keraton Kasepuhan Cirebon itu, kira-kira akan seperti apa? Kini bahwa beliau itu adalah waliullah, di mana beliau masih hidup di alamnya walaupun terpisah dengan alam nyata secara kasat mata. Pastilah kanjeng-kanjeng Sunan yang tergabung dalam Dewan Wali 9, diantaranya Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Syekh Syarif Hidayatullah itu melihat apa yang terjadi saat ini di Cirebon. Pesan moral Kanjeng Sunan Kalijaga terhadap kondisi yang multi konflik ini. Baik, Mas, saya coba. Bismillah. Ana kita rumaksa ing wengi teka hayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jem setan datana purana paneluhan tanono wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suka TV, malam ini saya kedatangan sosok yang tidak asing. Karena memang bukan orang asing. Nah, Gus AR sebagai penggiat sejarah, kemudian juga satu sosok yang mungkin muncul kembali di pada Suka TV. Ki Jenar, apa kabarnya Ki Jenar? Alhamdulillah baik, Rahayu. Rahayu. Beliau adalah praktisi budaya, praktisi supranaturalis, dan juga mahir melantunkan kidung. Nah, kita nanti akan mendengarkan kidung yang merdu suaranya. Begini Gus, Ya. sekarang itu di Cirebon, kita masuk ke ranah Cirebon. Kita sudah banyak mengulas tentang konflik keraton Kasepuhan Cirebon Yang belum berkesudahan. belum berkesudahan. Menarik kalau kita berbicara dengan keraton Cirebon, terutama Kasepuhan. Di situ Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah menjadikan keraton Kasepuhan itu sebagai pusat penyebaran Islam. Ya, mungkin waktu itu masih Pakungwati ya. Pakungwati. Dan di situ juga ada petilasan berkumpulnya Para wali. Ya. Salah satunya juga pasti Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi kalau kita melihat sejarah Kanjeng Sunan Gunung Jati itu, beliau adalah politisi ulung, kemudian juga ulama, petarung, dan penakluk. Nah, itulah luar biasa. Waliul dari ke-9 wali hanya beliau. Penakluk itu dalam tanda petik barangkali ya. Jadi karena di sekitar keraton-keraton Ya disatukan lah, disatukan, bukan ditaklukkan, disatukan. Ya mungkin sistemnya kalau kayak zaman sekarang itu ya kayak negara persemakmuran. Oke. Ki Jenar, kayaknya Anda jet lag nih dari Malaysia. Iya. Mudah-mudahan cepat pulih semua. Jadi ingat Malaysia ini Pak, ternyata di Malaysia itu juga ada jejak-jejak tapak Kanjeng Sunan Kalijaga. Oke. Jadi ini kaitannya dengan Cirebon nih, saya potong sedikit Ki ya, karena sampai ngomong Malaysia jadi saya ingat saya pernah ketemu dengan orang Malaysia yang ziarah ke Sunan Kalijaga dan dia mengatakan di daerah dia itu ada petilasan Sunan Kalijaga, dan itu juga fakta sejarah yang ditulis oleh Yai Gus Nyoto, hasil tilian beliau itu memang benar ada. Dan ini kaitannya bisa kalau soal kebenaran kita sama-sama tidak hidup di masa itu, tapi kalau dari analisis data bahwa nanti ada Suluk Linglung, kemudian di mana Kanjeng Sunan Kalijaga melakukan topongili itu dimungkinkan
di sebuah petilasan yang disebut makam Sunan Kalijaga yang di desa Kalijagan di Cirebon. Dan dari sini nanti dalam satu naskah historiografi dikatakan Kanjeng Sunan Kalijaga ini topo ngili. Apakah benar ngili itu dia tafsirnya dia menghanyutkan di air atau hanya sebuah simbol, wallahu alam. Tapi dari sini ada yang mengartikan, salah satu sumber mengartikan bahwa ini nanti yang menghantar Kanjeng Sunan Kalijogo sampai ke daerah Malaysia. Ya. Dan Ki Jenar ini muncul di sini. Ki Jenar ini salah satu penasihat spiritual keluarga kerajaan Malaysia. Ini luar biasa nih. Salah satu kerajaan ya, salah satu kerajaan ya. Oke, Gus, begini. Saya ingin flashback. Konflik Keraton Kasepuhan belum berkesudahan. Seandainya Kanjeng Sunan Kalijaga ada atau melihat kondisi sekarang dan Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah melihat kondisi konflik Keraton Kasepuhan Cirebon itu, kira-kira akan seperti apa? Saya tidak marah, menangis, atau seperti apa? Kalau mengandai-andai ya tidak ya, tetapi bahwa beliau mengetahui semua ini. Ya, kami meyakini bahwa beliau itu adalah waliullah, di mana beliau masih hidup di alamnya walaupun terpisah dengan alam nyata secara kasat mata. Pastilah kanjeng-kanjeng Sunan yang tergabung dalam Dewan Wali 9, diantaranya Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Syekh Syarif Hidayatullah itu melihat apa yang terjadi saat ini di Cirebon. Entah menangis, entah marah, wallahu a'lam. Ya. Tapi sebenarnya Kanjeng Sunan Kalijaga, mungkin juga Sunan Gunung Jati telah memberikan petua-petua yang bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang mengatakan diri sebagai terah Sunan Gunung Jati, bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Langsung Ki Jenar, ada tidak petua Kanjeng Sunan Kalijaga terhadap kondisi apapun, kondisi sulit, kondisi yang banyak konflik? Nah, saya ingin mendengar, adakah petuahnya berbentuk tembang atau kidung? Tembang atau kidung? Oh, jelas ada. Ada. Jelas ada. Sudah beberapa kali saya jelaskan bahwa 500 tahun yang lalu sudah Kanjeng Sunan itu sudah mempersiapkan karya-karya terbesarnya untuk menghadapi zaman edan seperti ini gitu. Jadi orang serba bingung, serba murung dan segala macam. Oke. Langsung saja. Saya pengen mendengar kidung seperti apa? Ya, kidung Rumek Soeng Wengi. Boleh dilanjutkan. Saya ambil bait yang pertama untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita sedang konflik, sedang mengalami ketidakjelasan dalam hidup ini. Kemudian juga ada kesulitan untuk menjelaskan diri kita siapa, maunya apa. Mudah-mudahan dengan kidung ini bisa membantu semua, dan saya yakin boleh, Allah akan redo. Boleh, Ki. Oke, boleh kita dengarkan. Ya, kita simak bagaimana pesan moral Kanjeng Sunan Kalijaga terhadap kondisi yang multi konflik ini. Baik, Mas. Saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ana kidung Rumek Soeng Wengi teko hayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jem setan datana purana paneluhan tanono wani miwah panggawe Allah gunane mong luput geni atmahana terata maling adoh tan ana ngarah mring kami guna duduk panah serana. Kira-kira demikian, Mas. Wah, subhanallah. Ini bukan sekedar tembang, tetapi makna yang tersiratnya luar biasa. Penuh dengan magis saya merasakannya. Kira-kira ini
Apa artinya Ki Jenar? Ya sebetulnya kan seperti puji dino saja. Nek awan golek sandang pangan, nek wengi golek keselamatan. Jadi pas jatuh maghrib sampai subuh, ya buat sholawat aja yang banyak. Paling tidak begitu saya katakan. Kalau ini kan bahasa Jawa, kalau saya udah lebih ini mungkin orang nggak ini. Jadi awan golek sandang pangan, wengi golek keselamatan. Lah kuwi wartining puji dino, ya kuwi sing diperintahkan sama Kanjeng Rasul langsung. Oke. Kalau Gus Air, kira-kira tafsir dari tembang ini apa nih? Sebagai sebuah karya sastra yang sangat luar biasa, biasanya memang multi tafsir. Tapi satu titik yang mungkin akan bisa diterima dari semua sisi, bahwa ini kan gambaran dari perintah Allah kepada kita agar bangun tengah malam untuk sholat tahajud ataupun beribadah. Kira-kira gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan kaitannya dengan kondisi kalau tadi ada persoalan konflik atau hal-hal yang bersifat konflik, ini kan betul kalau tadi awal kita menanyakan kira-kira pesan moral apa. Jadi kalau ternyata Ki Jenar mengidungkan Kidung Rumekso ing wengi, yang mana Sunan Kalijogo yang pernah berada di Cirebon menggambarkan bahwa kita agar bangun tengah malam, atau ada nyanyian atau ada zikir tengah malam, yang mana dengan zikir tengah malam ini maka akan menghalau berbagai hal yang tidak baik. Tadi seperti maunya maling akan jauh, penyakit akan hilang, hal-hal yang buruk tidak akan berani kepada kita. Nah ini kalau kaitannya dengan konflik khususnya di Cirebon, ngapunten, mohon maaf, ini sekedar menafsiri secara subjektif dari pribadi saya terkait dengan hal ini. Tentu jalan spiritual perlu ditempuh dengan sungguh-sungguh. Oke. Kan hanya sekali lagi ngapunten, seringkali karena ada konflik otak yang kita mainkan, kemudian zaman media sosial, akal yang kita gunakan menggunakan otak itu main bagaimana serang menyerang, sehingga akhirnya bukan ada penyelesaian tapi malah semakin melebar. Tapi dengan konsepsi Sunan Kalijaga dengan Kidung Rumekso ing wengi fatahajjat bihi, atau bagaimana kita menempuh jalan spiritual seagar semua ini bisa selesai, walaupun tentu kan secara rasional akan dilakukan macam konsolidasi atau apa, tapi ya apakah jalan spiritual ini ditempuh sebagaimana telah dipesankan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga? Iya, oke, menarik ini. Kalau kidung ini diresapi dan dimaknai sangat dalam oleh sultan-sultan sekarang yang berkonflik. Sekarang ini sudah ada 3 sultan yang jumenengan di Keraton Kasepuhan. Itu Pangeran Lukman, kemudian Pangeran Aluda II, kemudian Pangeran Wisnu atau Jayawikarta III. Ini luar biasa. Itu satu kasepuhan ya? Di kasepuhan. Kasepuhan. Artinya satu keraton. Ya. Sudah muncul 3 ratu atau 3 raja. Kabarnya ini akan muncul lagi jumenengan. Jadi akan muncul tidak hanya 3, mungkin 4 atau 5 atau 6. Nah ini kan khawatir ya. Bukan khawatir, kita menyayangkan terhadap situs budaya, kemudian mercusuar atau simbol penyebaran Islam zamannya Kanjeng Sarip Hidayatullah. Iya, apapun dan bagaimanapun ya, kita sebagai orang Indonesia tentu sangat berterima kasih kepada para wali songo khususnya, dan yang lain tentu secara umum, bagaimana sebaran Islam pada saat itu sangat merata. Saya sering dulu, hampir setiap tahun saya dulu ke Cirebon, sekarang karena Covid ya sering juga saya menangis. Kenapa? Ya Allah, inilah mercusuar sebaran Islam di Jawa Barat. Betul. Nah, bukan di Jawa Barat saja. Ya, saya melihatnya waktu itu ya Jawa Barat lah, karena pembagian tata wilayah oleh Sunan Ampel dalam sebaran Islam. Terus sekarang tambah lagi sebagai pengagum atau orang yang berterima kasih sama Wali Songo gitu kan, ketika melihat sekarang seperti ini ya tentu kita merintih gitu ya. Entah siapa yang benar terahnya, tentu bukan bagian kami ya. Itu bagian mereka-mereka yang berada di lingkup keraton atau mungkin di luar keraton tapi masih merasa diri sebagai terah karena memiliki catatan. Tapi apakah ini tidak bisa diselesaikan? Kalau secara rasional itu sudah mampet, ya itu tadi.
kembali ke spiritualitas. Spiritual. Karena ya kalau kita lihat dari semua babat yang naskah-naskah historiografi, Sunan-Sunan termasuk juga Kanjeng Sunan Gunung Jati, walaupun tadi dikatakan beliau seorang politisi, tapi beliau juga seorang ahli thariqah. Beliau mursyid thariqah, beliau adalah orang yang sofistik. Apakah kalau memang kita benar, sekali lagi saya minta maaf gitu, saya bukan tapi sebagai orang yang menyayangi, tentu mengharapkan kebaikan bagi Keraton Cirebon, bagaimana cara spiritual itu ditempuh. Oke. Luar biasa ini kidungnya dilakukan oleh Ki Jenar. Ki Jenar, biasanya ini kidung itu Anda lantunkan dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa saja, sedang apa saja, di mana saja, sedang apa saja, karena ini tuntunan hidup bagi kami. Saya berpesan kepada rekan-rekan yang di Cirebon, sahabat kita, hanya 2 bahasa dari saya sesuai doa yang leluhur ajarkan. Wani ngalah, luhur wekasane. Wah, luar biasa. Guno, Srono, Sekti, Wani, Manembah. Sekti bukan gambaran fisik, bukan gambaran fisik, bukan mengandalkan kepintaran atau ketikdayaan. Jadi setelah sekti harus wani. Jadi wani ngalah luhur wekasane. Itu saja mungkin ya. Jadi itu sama juga ya di Malaysia. Ya, kondisi ini sering Anda lantunkan juga. Sering lantunkan juga. Dan kaitan dengan Sunan Kalijaga, saya pertama kali nginjak di tanah Malaysia, saya ke selatan ke arah Pahang sana. Di sana ada makam Raja Diraja, tapi nonim entah siapa itu. Makamnya panjang sekali. Saya ada getaran khusus di sana. Ya, Gus AR, Ki Jenar, ini luar biasa. Jadi pesan-pesan moral dari kidung itu kalau diaplikasikan oleh sultan-sultan yang sekarang sedang berebut tahta, katakannya mereka orang sekti semua loh, Mas Yusuf, masa potong, nggak boleh ada suryo kembar. Mereka orang sekti semua, cuman kurang satu setingkatan lagi, mereka harus wani, wani ngalah luhur wekasane. Wani ngalahnya ini, berani mengalah ini. Nah, kalau saya teringat Gus, pesannya almarhum Dr. Opan Sopari ketika kami wawancara ya, senior saya di Les Bumi ya. Jadi Kang Opan bicara bahwa Sultan di Cirebon itu tidak lepas dari spiritualitas. Maka siapapun yang akan menjadi Sultan itu diistiharohi lah sama kiai-kiai. Dia ada 3 tirakat: melek, sabar, narimo. Ya mudah-mudahan ini bisa dilakukan, dan saya yakin bahwa mereka pun melakukan hal ini. Ya, kemungkinan besar sudah melakukan, tapi sebagai penggemar kasarnya, sebagai penggemar dari para Kanjeng Sunan, ya kan kita boleh juga memberikan saran. Kami ini anggaplah sebagai anak turunan, sebagai santri-santri dari kiai-kiai kami yang nanti ujungnya juga ke Wali Songo kan. Ya barangkali sahlah kami bukan mengingatkan terlalu jauh, kami mengingatkan, tapi memperbincangkan ini yang mudah-mudahan ada sisi yang bisa diterima. Bisa saja kan lupa. Iya, betul. Nah, kalau kita berbicara spiritualitas ya, kita tahulah beliau adalah seorang waliullah, semua meyakini itu. Secara spiritualitas biasanya kan ada yang namanya, dalam tanda petik istilah Jawa itu wangsit. Betul. Dengan spiritualitas itu, dengan laku lampah seperti yang dibahas tadi, termasuk diantaranya yang sudah disampaikan oleh Sunan Kalijogo, apakah tidak ada cara menyambungkan rasa batin pada sang Kanjeng Sunan Gunung Jati sehingga pada akhirnya muncullah sosok yang memang dalam tanda petik direstui oleh beliau sehingga dialah sang raja. Satria Piningin. Wallahu a'lam apa istilahnya. Pemirsa pada Suara TV, laku lampah para raja dan para wali songo memang luar biasa. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.